Jika dia sudah mengenaliku sebagai orang tuanya, dia akan lebih banyak memelukku karena itu bentuk dari karakter alami monyet yang selalu berlindung di tubuh orang tuanya. Halo, selamat sore temanku semuanya. Kembali lagi kepada aku, si tukang susu. Ya temanku, aku kali ini baru bisa membuat video lagi karena kemarin aku baru saja mengambil pekerjaan yang bisa menambahkan pemasukanku untuk membeli kawat harmonika. Kembali ya, itu sisanya sudah dipastikan sisa kawat harmonika itu kurang untuk memasang atapnya. Nah, kalian bisa lihat, jadi ini sekelilingnya sudah kita pasang kawat harmonikanya, tinggal atapnya saja ya temanku. Dan di dalam tempat ini aku juga sudah menambahkan beberapa kayu-kayu untuk mensimulasikan para monyet ini bergerak dengan cukup baik. Ya, untuk apa sih fungsinya kayu ini? Jadi kayu ini kita buat sedemikian rupa seperti selayaknya ada di alam bebas. Kayu ini bisa melatih gerakan motorik mereka selayaknya para monyet hidup di alam. Mereka bisa memanjat, mereka bisa meloncat, dan mereka bisa bergerak dengan cukup baik. Karena monyet itu senang sekali memanjat dan meloncat. Tempat ini dibuat untuk tempat rehabilitasi para monyet yang sudah dipelihara. Nah, ini pentingnya temanku semuanya. Jadi, monyet yang kita pelihara dari sekecil ini, ya, meskipun mereka sudah mandiri di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mereka sudah tergolong usianya mapan, tidak bisa loh langsung kita lepaskan ke alam. Jika kita melepaskan langsung saja ke alam, setelah kita pelihara, sama saja kita memberikan masalah baru untuk para monyet yang kita lepaskan ke alam. Melepaskan mereka di alam, kita harus merehabilitasinya kembali. Ya, mereka harus dengan kondisi yang baik. Mereka harus memiliki keterampilan selayaknya hidup di alam. Ketika mereka dipelihara oleh manusia, mereka tidak memiliki keterampilan apapun, melainkan mereka hidup dengan ketergantungan oleh manusia. Ya, monyet yang sudah dipelihara seperti ini, mereka sangat ketergantungan sekali kepada manusia untuk mendapatkan makanan. Meskipun mereka sudah dewasa dan mereka sudah mandiri, mereka tidak bisa langsung kita lepaskan ke alam. Dan yang terpenting adalah monyet itu adalah hewan koloni. Kita juga harus melepaskan satu koloni agar mereka bisa berkembang biak kembali di alam. Apa yang terjadi jika kita melepaskan mereka tanpa koloninya? Mereka tidak akan diterima dengan koloni manapun. Mereka akan hidup menyendiri, mengasingkan diri. Dan pada akhirnya mereka mencari manusia kembali untuk mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan, yaitu makanan. Dan jika mereka ketemu dengan manusia baru dan manusia itu tidak mengenal monyet ini tadinya adalah hewan peliharaan, tidak secara langsung mereka akan diburu oleh manusia. Ya, seperti itulah karena status mereka di negaraku adalah hama. Jadi fungsinya tempat rehabilitasi ini adalah membiasakan mereka selayaknya hidup di alam, mengurangi interaksi manusia terhadap monyet. Dan kita juga membangun satu koloni atau satu keluarga untuk mereka bisa bertahan hidup atau berkembang biak di alam. Jadi ketika kita melepaskan mereka dengan koloninya, mereka sudah memiliki kerabat untuk bisa berpasang-pasangan. Jadi itulah mengapa pentingnya tempat rehabilitasi ini kita bangun agar mereka kita lepaskan kembali di alam dengan tidak membawa masalah. Dan mereka juga bisa berkembang biak cukup baik di alam. Jadi seperti itu. Bahkan artikel untuk merehabilitasi monyet sudah banyak kok bisa kita pelajari. Dan beberapa kecerdasan buatan atau AI sudah bisa menjawab pertanyaan kita. Apakah kita bisa melepaskan monyet peliharaan kita begitu saja ke alam? Jawabannya tidak bisa jika kita tidak melalui tahap rehabilitasi.
Jadi tempat ini aku buat sedemikian rupa agar mereka bisa bertahan hidup di alam dan kembali lestari serta berkembang biak di alam dengan cukup baik. Oke temanku semuanya, jadi kita bersama Chucky dan Casper ya. Wow, Casper sudah cukup baik gerakannya. Sebelumnya kita berikan susu terlebih dahulu dengan Casper. Apapun hewannya, jika kita sudah memelihara sejak kecil seperti ini, mereka akan mengenali kita sebagai satu spesies yang sama. Dan ini adalah PR dan tugas kita untuk mengetahui bagaimana tahap yang benar agar mereka tidak ketergantungan dengan manusia. Jika kita benar-benar peduli dengan mereka, kita juga harus membangun satu keluarga untuk mereka agar mereka bisa berkembang biak, agar mereka bisa memiliki pasangan saat kita lepaskan di alam. Karena koloni monyet lain tidak akan menerima monyet dari luar koloni mereka. Jadi jika ada monyet asing yang masuk ke wilayah teritori mereka, bisa dikatakan mereka tidak akan diterima dan itu membahayakan untuk monyet yang dilepaskan sendirian tanpa ada koloni. Apalagi mereka yang masih ketergantungan dengan manusia dan masih banyak berinteraksi dengan manusia. Nah, oke, si Casper pemberian susu keempat hanya meminum susu sedikit ya. Kita lihat perutnya masih sangat besar sekali. Ini tandanya Casper masih sangat kenyang. Ya, dan sepertinya ini laki pun tidak mau minum susu ya, karena jika aku pegang perutnya masih sangat besar ya. Tuh ya, dia belum mau minum susu. Oke, karena monyet yang masih kenyang dia cenderung lebih memilih untuk menolak meminum susu ya. Lihat Casper. Saat ini Casper sudah banyak bergerak. Ya, pergerakannya cukup baik. Dan untuk Chucky sendiri, dia sudah mulai mengenaliku seperti yang aku katakan kemarin. Jika dia sudah mengenaliku sebagai orang tuanya, dia akan lebih banyak memelukku karena itu bentuk dari karakter alami monyet yang selalu berlindung di tubuh orang tuanya dengan cara memeluk seperti ini ya. Jadi kemanapun induknya berada, dia akan memeluk induknya. Dan ketika sudah waktunya, sudah bisa berjalan seperti ini Casper ya. Nah pada saat itu Casper masih sering memelukku dan hanya bisa berbaring di atas kasur, tapi Casper di waktu yang tepat ya sudah mulai bisa mandiri dan banyak pergerakan-pergerakan yang cukup baik. Lihat ya, ketika dia terlalu banyak meminum susu, dia bisa memuntahkan kembali susunya, dan itu yang selalu aku katakan untuk memberi susu secukupnya saja ya. Memberikan susu berlebihan itu tidak baik dan bisa merusak kerongkongannya ya. Itu bisa melukai kerongkongannya karena biasanya susu yang sudah masuk ke lambung sudah tercampur dengan zat asam dan itu bisa melukai tenggorokannya dan itu tidak baik sekali. Itu kenapa saya selalu mengingatkan memberikan susu untuk secukupnya saja dan tidak berlebihan. Nah, lihat dia banyak bergerak ya. Nah, lihat aku ingin mencoba melepaskan pelukan Chucky, tapi Chucky menangis ya. Tadi kalian mendengarkan suaranya, tuh ya. Nah inilah ketika Chucky sudah mengenaliku sebagai orang tuanya, dia selalu akan memelukku. Sampai kapan? Sampai waktunya tiba dia akan seperti para monyet yang bisa berjalan dan berlari dengan cukup baik. Jadi kita tidak bisa memaksakan,
cara membesarkanku berbeda dengan yang lainnya. Aku tidak memaksakan untuk mereka harus bergerak, yang ada nanti para monyet ini bisa menangis secara histeris. Lebih baik aku biarkan mereka memeluk sampai di mana tahap mereka bisa berjalan, berlari dan meloncat. Nah, seperti ini ya. Jika sudah waktunya tiba, monyet ini bisa bergerak dengan cukup baik. Wow, sepertinya dia membuang kotoran. Tuh ya. Meloncat, berlari, dan banyak bergerak dengan sangat aktif. Casper. Oke temanku, karena Caki hanya berdiam diri seperti ini saja, dia masih kenyang ya temanku, dia belum mau minum susu, kita tidak mau memaksakannya. Karena mungkin tadi pemberian susunya jaraknya terlalu dekat, jadi Caki belum mau minum susu. Nah seperti itu ya, apa fungsi tempat ini, aku buat untuk apa, dan bagaimana tahap demi tahapnya nanti jika tempat ini sudah difungsikan untuk merehabilitasi para monyet. Jadi sudah aku jelaskan. Terima kasih untuk temanku semuanya yang sudah menonton di saluran ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang aku katakan. Terima kasih untuk temanku yang masih setia menonton di saluran ini. Dan untuk kalian yang baru menemukan saluran ini, kalian bisa menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.